Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita, NIM B1A119265, kelas G angkatan 2019, S1 Farmasi Universitas Megarezki Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint yang saya buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Kimia Fisika. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu ada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, dan energi panas. Yang pertama ada energi kinetik, maksudnya energi ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi atau benda untuk bergerak. Misalnya, mobil yang bergerak di jalan atau pesawat yang bergerak di udara. Yang kedua ada energi potensial. Di sini maksudnya energi potensial itu energi yang dikandung oleh suatu materi atau benda berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Misalnya buah yang jatuh dari pohonnya. Yang ketiga ada energi panas. Di sini energi panas ditimbulkan karena adanya gerakan partikel, misalnya kompor dan konduktor. Sedangkan yang terakhir ada energi cahaya. Di sini energi cahaya itu energi yang dihasilkan oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik, misalnya lampu dan alat-alat penerang lainnya. Bunyi hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kita beralih ke materi dan perubahannya. Di sini materi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat dan yang kedua ada campuran. Keduanya ini masing-masing dibagi lagi. Zat dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi homogen dan heterogen. Berdasarkan sifatnya, materi dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada sifat fisik dan yang kedua ada sifat kimia. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa sifat materi itu dibagi menjadi dua, ada yang sifat fisika dan ada yang sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisika. Ini sifat fisika maksudnya dia tidak dapat menghasilkan materi baru. Jadi dia hanya berubah wujud. Misalnya itu es batu yang dicairkan. Sedangkan kalau dia sifat kimia itu dia dapat menghasilkan materi baru. Misalnya kertas yang dibakar menjadi abu. Pasti di sini sudah banyak yang bertanya-tanya, apa itu unsur, apa itu senyawa. Baiklah, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada unsur. Unsur ini merupakan zat yang paling sederhana. Dia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur ini bisa ditulis melalui lambang unsur. Ada dua aturan. Yang pertama itu aturan bahwa lambang unsur bisa ditulis menggunakan huruf kapital. Yang pertama ada misal hidrogen H, yang kedua ada oksigen O, ada K, kalium. Ini ada aturan kedua, itu bahwa lambang unsur ditulis menggunakan huruf besar pada awal huruf dan diikuti dengan huruf kecil. Misalnya Al aluminium, Mg magnesium. Adapun senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk dari reaksi kimia. Tahu nggak? Ini senyawa sangat berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya senyawa asam asetat CH3COH. Pada perkembangan penyusun unsur itu ada 3. Yang pertama triade Dobereiner pada 1817. Yang kedua ada daftar Mendeleev itu pada tahun 1869, dan yang terakhir ini adalah sistem periodik modern. Perkembangan penyusunan unsur pada triade Dobereiner 1817. Johann W. Dobereiner adalah orang yang pertama kali menemukan adanya hubungan antara unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817 ia memasukkan 3 unsur ke dalam kelompok unsur atau triad. Daftar Mendeleev 1869. Loder dan Mendeleev berhasil menyusun daftar dengan 65 unsur yang menyusun daftar berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang dikenal sebagai hukum periodik.
Yang terakhir adalah sistem periodik modern. Berdasarkan sistem periodik modern, sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Adapun sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur itu ada mencakup 3, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Yang pertama, jari-jari atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan maka jari-jari atomnya semakin kecil. Energi ionisasi yaitu energi yang digunakan untuk melepaskan satu elektron dalam periode. Yang terakhir, afinitas elektron adalah sumber energi yang digunakan untuk atom netral. Kita beralih ke ikatan ion. Di sini ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah, artinya mudah melepas elektron, akan melepas elektronnya dan membentuk ion positif. Ciri-ciri ikatan ion ada 3. Yang pertama, terjadi karena unsur atom logam dengan unsur atom non logam. Yang kedua, terjadi karena unsur atom yang mempunyai energi ionisasi rendah dengan unsur atom yang memiliki afinitas elektron besar. Yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir itu ada terjadi karena adanya keelektronegatifan yang besar. Di sini ada pembentukan ikatan ion. Ikatan ion sendiri kan terdiri dari logam dan non-logam. Berdasarkan kaidah oktet, sebaiknya ikatan ini setiap unsur harus memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, baik itu dia melepaskan atau menerima elektron. Lanjut ke ikatan kovalen. Di sini ikatan kovalen merupakan jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik pasangan elektron berikatan. Maksudnya pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen ini dibagi menjadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan yang terakhir ikatan kovalen rangkap 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal ini terjadi karena adanya penggunaan bersama sepasang elektron, artinya satu atom dapat menyumbangkan satu elektron untuk dipakai bersama dalam satu ikatan. Yang kedua, ada ikatan kovalen rangkap 2. Itu dilambangkan dengan garis rangkap 2 sama dengan begini. Itu artinya satu unsur dapat menyumbangkan dua elektron untuk dipakai bersama-sama dalam satu ikatan. Sedangkan yang terakhir itu rangkap 3 dilambangkan dengan garis rangkap 3, artinya ada 3 pasang elektron ikatan. Di sini ada juga ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar itu terbentuk dari unsur yang berbeda, sedangkan ikatan kovalen nonpolar itu terbentuk dari unsur yang sama. Ikatan kovalen polar ini dia tidak simetris, sedangkan kovalen nonpolar itu dia simetris. Kita beralih ke ikatan logam. Di sini ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam tersebut dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak di dalam logam tersebut. 3 ciri-ciri ikatan logam. Yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong, terjal-jal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam memiliki sedikit elektrovalensi sehingga mudah melepaskan dan membentuk ion positif. Yang ketiga itu mobilitas elektron sedemikian bebas sehingga elektron valensi mengalami delokalisasi. Ikatan logam pada golongan utama lebih lemah daripada ikatan logam pada unsur transisi. Sifat-sifat ikatan logam itu ada 2. Yang pertama, energi ionisasinya rendah, dan yang kedua, banyak orbital kosong. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam itu ada 4. Yang pertama ada titik didih dan titik leleh.
jari-jari atom, yang ketiga ada jumlah elektron valensinya dan bilangan koordinasi. Oke, materi terakhir ada ikatan hidrogen. Di sini ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lainnya yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ikatan hidrogen dibagi menjadi dua, ada ikatan hidrogen intramolekular dan ada ikatan hidrogen intermolekular. Pada ikatan hidrogen intramolekular itu dia terjadi pada satu molekul dalam satu senyawa. Kalau dia intermolekular itu dia pada molekul yang berbeda atau antar molekul. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga penjelasan materi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah kimia fisika. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.